Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qismi zakati utawi ibu pasal penanganan anggun zakat. Iya utawi zakat iku lisananyati asnafin kanggo bolung panrah. Rupane samaniyah al-faqiru siji wong fakir. Wong fakir kuwi wong ora duwe pegawean, kehidupane kurang. Tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Secara manusiawi nih, boten saged mencukupi kebutuhan. Tidak memiliki pekerjaan tetap. Siji wong fakir. Wal miskinu loro wong miskin. Wal amilu telu amil. Kasai padha karo wong kang lumaku wa al-katibi lan wong kang nulisi. Di anwali zakati maring banda zakat. Wal mu'alafu limo mu'alaf. Wal mu'alafu lan wong kang den asli apa kalbu atine mu'alaf. Kaman padha karo wong aslama kang masuk Islam sapa man. Wa fi islamihi lan iku ing dalem Islam lan dhafun utawi lemah ing iman. Au kana utawa ana apa Islame man iku komian kuat. Lakin yutawa kaum tetapine den arep-arep bi'toi kelawan awen zakat iman. Apa Islam werini Islame liyane mualaf. Wal mukatabu lan budak mukatab oleh dadi budak mukatab kitabatan kelawan perjanjian sohikatan kang bener minal ariqoi nyatane piro-piro budak macam-macam untuk budak kurang ana budak cobaan wal gharimu lan wong kang terlelep utang kaman kodo karo wong istazana kang amli utang sokoman denan ing utang dinafsi kanggo awak dhewe man wahalalan jatuh tempo opo alihim utane tetapi walaku drotalan ora mampu lah untuk kajeman opo ngalawa bayi ingatase nyaur utang wal ghaziulan wong kang perang al mutatawwi'u kang gawe sunat bil jihad kelawan jihad gawe sunat mimalihi saking bandane man wal musafiru lan musafir safaran kelawan renungan mubayan kang menang wa yajibulan wajib apa ta'minu ma wajibulan wajib apa takmim merataaken barang wujida kang den temu apa mah minal asnafi hale tetep saking pira-pira pangkat asamanya dikamun wajibulan wajib apa salah satun golongan telung golongan mingkuli sintin sang saben-saben pangkat ilal amila kecuali amil wal mukhtaru tawi kaul kang den pilih iku jawazu dafa'i zakatil mal menangi ngawehaken zakat mal ila salah satin maring telung golongan wa yajuzulan menang opo dafnu zakatil fitri ngawehaken zakat fitrah diwahidin maring wong siji maring pantan siji walayuk kolan ora den wehaken apa minha saking zakat walayuk kolan ora den awehaken minha saking zakat walayuk kolan ora den awei minha saking zakat sapa kafirun wong kafir wala rafiqun lan ora budak
Sifatnya roki buharul muka tapi kang dudu mukaddam. Wala sobyun lan ora denwei sapa bocah cilik, wala majnun ora denwei sapa gemblung. Bal to balik denwei sapa iku bal to balen denwei balik denwei sapa iku al majmu min raqiq walul mukaddam wasrobi wa masmu diwalihi ima kadwe waline sobi masnu wala banu hasyimin lan orang denwe sopo banu hasyim wal mutalibilan orang benan denwe sopo bani mutalib wala maula lahum lan orang denwe sopo maulane mutalib hasyim wala ghaniyun lan orang denwe sopo wong sugih Pikas bin kelawan wala ghaniyun lan ora tembe sapa wong suci tetapi oleh suci pikasabin mergo golek omong fikin atau wong kang nanjakaken bandana walaman lan ora diwehi sapa wong bandana kang wajib al-musaki ing wong kang zakat apa sing wajib nafaqatuhu nafkahi musaki min aslin saking bapak saking pangkale wa panukan sabanane to anak wa zajatinan bojone ora kikinan ucap zakat itu harus terdistribusikan jelas. Pada mulanya prinsip zakat niku ora kok ribut ngurusi zakat, ora kok ribut mergo zakat. Semua orang itu harus terbuka melibatnya, harus sadar betul bahwa prinsip awalnya zakat itu adalah meratakan. Prinsip awal zakat itu meratakan. Di mana zakat itu masih ribut, di situ pasti masyarakatnya belum madani. Masyarakatnya itu belum madani, belum makmur. Jangan pengen lihat masyarakat makmur, lihat dari harga zakat. Kalau di situ zakat itu jelas distribusinya, bisa dijamin masyarakat itu makmur. Harus jelas, semuanya harus jelas. Jangan memiliki semboyan wong larat mergo ora gelem nyambut gawe. Ojo memiliki semboyan itu harus dibuang semboyan tersebut. Karena mau bagaimanapun, sekeras apapun pekerjaannya, kalau dia itu memang ditakdirkan harus dikasih sama Allah, mau bagaimana lagi? Dan orang larat itu sampai akhir zaman itu ada. Maka prinsip tersebut harus dibuat. Lalu bagaimana kalau jenengan memiliki rasa belas kasihan, kasih sayangnya tinggi, curahkan melalui cara kerjanya jenengan. Jenengan melihat orang kasihan itu harus ditanti melalui caranya jenengan, melalui politiknya jenengan. Tapi kalau tidak, harus dibuang jauh-jauh argumentasi atau dugaan bahwa orang larat itu mergo ora gelem mencari. Meskipun ada identitas itu, tapi kita nggak boleh ke arah situ. Karena timbulnya pasti kita akan menahan hak mereka. Ya nggak boleh. Kita harus tahu betul sebagai orang Islam, prinsip dasar Islam itu harus diketahui betul. Jangan sampai tidak sama sekali. Makanya wajib ngaji. Ojo ngajani wong sing ora Islam. Wong ora Islam terlihat kepena nyamrong itu ojo dibajani. Kemarin kan sudah dibuka itu di surat Al-Baqarah.
sama sekali tidak akan bermanfaat harta orang selain muslim, tidak sama sekali. Allah nggak membutuhkan. Kalau fakir ini, sudirin, pun pendistribusian zakat itu harus ke 8 golongan. Dawuh Gusti Allah dan Al-Qur'an, as-shadaqatu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina ila akhirih. Siji wong fakir niku wong sing ora duwe pegawaian tetap, sedangkan dia harus menyambung hidup. Dia tidak memiliki keahlian sama sekali, dicari sama dititipi sama Allah, ketika dicari sama sekali nggak kelihatan. Orang duwe keahlian sama sekali. Nek sing ngopos itu termasuk keahlian. Keahlian ngopos, ngumpruk itu isin keahlian. Sopan termasuk penguji kembang biakan. Atur ngumpruk. Tapi yo sing manfaat. Ngumpruk ora manfaat yo persen. Yo kesel yo sekarang. Sama sekali tidak kelihatan, namanya orang fakir. Fakir ini untuk mendeteksi diri kita ada di mana. Apakah masuk golongan fakir atau tidak? Fakir itu sama sekali nggak memiliki pekerjaan tetap. Boleh orang dari pekerjaan tetap, tapi mergo blas Orang yang keahlian. tidak memiliki keahlian sama sekali. Sedangkan nggak boleh garasi. Meskipun ada garasi itu nggak boleh karena menyakiti, nggak boleh. Karena mau bagaimanapun, Orang sing ngajak. apa namanya, si bebah iki mau kalau dikantingnya kayak kanting tetap akan seperti itu. Tapi kita nggak boleh. Kita nggak boleh. Ismen, ben anggo isi sini itu ya. Benar-benar. Yang kedua, miskin. Miskin itu dia memiliki pekerjaan tetap, tapi kebutuhan hidupnya tidak bisa dicukupi oleh pekerjaannya. Contohnya umpamanya duwe kebutuhan sehari 50.000, tapi ternyata kerjanya 30.000. Ini miskin, namanya miskin. Fakir, miskin. Ini dua golongan ini mungkin mayoritas ada, bahkan kalau ada pendistribusian KPKP pakai Jumbo pemas. Aku miskin. Ya. Maka untuk menghilangkan ngacung atau tidak ngacung, ini harus ada pemerintah yang turun tangan, namanya sensus. Dulu saya sudah pernah mengumumkan, tapi ternyata nggak jalan. Sebelum Ramadan itu harus ada sensus dulu. Siapa yang sensus? Amil. Wal amilu kasai wal kadir di amwali zakat. Kulo matur iku ora kok karepe kulo piambek. Saya mengusulkan sesuatu bukan karena kemauan saya. Prinsip pikir itu harus berjalan kalau kepengen dunianya makmur. Dunianya kepengen makmur, yang prinsipnya tidak dijalankan, itu gak mungkin. Ini ada kita. Wal amilu kasai, orang yang berjalan. Wal kadib dan menulis sensus di anwal zakat di mana ada zakat. Dulu saya pernah mengatakan ternyata tidak bisa diterima. Ya, mungkin karena anak kecil ya. Cilik tapi apa?
Harus disensus dulu, sensus. Setelah disensus maka ketika Ramadan datang pembagian zakat jelas terdistribusikan dengan jelas. Orang kabeh diwahi. Prinsip awal boleh diberikan kepada satu orang ini mulai harus dirubah. Karena yang miskin itu bukan hanya satu orang, yang fakir itu bukan hanya satu orang. Dan di zaman yang era sedang begini ini, jangan kayaknya bisa merasakan. Yang era yang sedang begini ini, orang kaya itu harus sering membelanjakan hartanya, jangan dikekel. Dan perlu aku cilok tuh pun cilok sak globogane. Dari mana? Langsung ada subsidi itu kan ketemu pizza warungnya. Itu umpamaan. Jadi orang kaya untuk zaman yang seperti ini harus keluarkan uang. Nah, begitu juga aplikasi pembagian zakat harus tepat guna, tepat sasaran. Kalau tidak, maka ujian Allah pada tahun-tahun ini tidak terselesaikan. Mana ketika ujian Allah tidak terselesaikan, besok datang tahun berikutnya akan ditambah ujian yang itu sudah menjadi sunnah Allah. Akan lebih sulit lagi. Corona ini, kalimat corona ini tidak berhasil, maka bisa muncul double corona. Ketika corona ini sudah menjadi sunnah Allah. Ketika dengan diuji sama Allah nggak berhasil, dengan diuji sama Allah nggak berhasil, itu akan ditambah ujian. Orang kok malah dikurangi? Enggak begitu, pasti enggak. Itu namanya sunnah Allah. Selama masih hidup, dan mati oleh satu uji. Makanya ada ujian segera diselesaikan, ada ujian segera selesaikan. Kiai singkatnya perang batin, Pak. Kiai nek ngerti terus masuk Ramadan perang batin. Makanya ada kadang-kadang kiai keras ini kiai sing temenana, kiai temenan orang keras. Batin TV orang pas. Kita baca tok lagi. Percuma. Oke. Saya teringat. Ini maksud menggali. Suatu ketika itu ada di zamannya Nabi Isa. Itu ada seseorang tersebut itu seorang yang terlihat nek solusi ini sering tapi nek dibutuhaken nang wong soleh iku manggerang ini. Tapi nek dibutuhaken nang wong sing ora soleh mergo suci itu langsung lain. Iki hasil-hasilnya suruh khotimah. Ono preman dalam singkat pada preman cari sekelas nek dibutuh nanti kiai nek zaman dibutuh langsung lain. Ini hasil akhir semua. Jadi sing diiloni ini ojo perkara ini itu nih, jangan karena ini itu hidup itu harus ambil sikap. Kalau tidak, maka kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Sekarang kebenaran itu sedang mulai ada dirintis. Nanti kalau tidak terorganisir, tidak kuat, akan terombang-ambing. Ya sudah selesai. Sumat yang selama ini kita bangun kalah berarti. Bon, balik. Ampun teman ya. Lagi mana? Zakat niku kudu tepat sasaran. Zakat niku kudu tepat sasaran.
siji mlayune maring wong fakir, loro maring wong miskin, terus maring ngamil. Ngamil itu sapa? Ngamil itu orang yang bagian pensensus zakat dan pembagi zakat, namanya amil. Dia dapat bagian. Orang yang bekerja untuk zakat itu dapat bagian. Boleh daftar, jangan boleh. Seluruh orang yang kaya, yang miskin boleh. Nah, nanti ACC ke pemerintah, di pemerintah di ACC jangan dapatkan lisensi amil, berarti jangan kerja amil. Amil zakatnya nggak harus zakat fitrah, zakat mal bisa. Namanya amil. Maka ketika saya usul seperti itu, maka buku zakat dari pemerintah ada di tempat saya. Kita perubahan grup begitu saja. Karena begitu orangnya itu kayak gitu Pak. Resmi dari pemerintah ya? Resmi dari pemerintah ada itu bulannya saya harus mengkoordinir seluruh warga Sugian gitu, nggak mau, tapi di suntak-suntak yang mereka kayak gitu, wong sing ngerti, dikabruki malah itu jeleknya namun jelek. Dan seharusnya nggak begitu, seharusnya. Kalau nak bersakadan, akhirnya orang tenang, bakal bahasa kan. Polisinya munafik itu. Tak ulangi mana? Ngambil itu harus putusan pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah segera turun tangan ke bawah, biar segera teratasi masalah. Ngamil itu pensensus zakat, pembagi zakat itu ngamil yang ada lisensi dari pemerintah. Kalau yang di desa yang berjalan itu bukan ngamil, dia itu tidak berhak mendapatkan bagian zakat. Mereka nggak, sama sekali nggak berhak. Sing begini dapat 10, kesel, sing orang begini enggak. Kenapa enggak? Urusan zakat itu urusan penting banget. Begitu pentingnya harus ada 8 golongan yang dicap sama Allah dalam Al-Quran. Kalau tidak terdistribusikan, benar-benar tidak terdistribusikan, ini adalah PR besar bagi umat Islam. PR besar bagi umat Islam. Urusan kecil saja nggak bisa teratasi, apalagi dikasih besar sama Allah. Dah, begitu saja intinya. Ini PR. Bukapan, boleh rampung. Misalnya PR, bekerja. Urusannya ramane, urusannya rame. Ayo, semuanya harus ikut berpikir. Jadi esok saatnya memang harus berubah dengan berubah. Semuanya harus turun semuanya. Tahu ini sampai kapan? Gue ya dia gede-gede pokoknya ya kan. Buat itu yang berikutnya mu'alaf. Mu'alaf itu seperti orang, awas, pemahaman mu'alaf sampai sekarang itu orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf, orang yang baru masuk itu Islam itu hanya bagian daripada mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang hatinya sering pecah. Mergono kok banget orang duweni. Banget orang duweni. Ini jenis mu'alaf. Namanya mu'alaf qulubuhum, orang yang hatinya itu benar-benar sering pecah. Ini siapa yang tahu? Siapa yang tahu coba? Kalau nggak ada sensus. Pedulikah imam-imam kita? Nggak peduli. Sensus. Nggak akan terjamah orang-orang yang seperti ini kalau tidak ada bagian sensus. Itu kok lagi mau coba orang sisa. Mu'alaf itu orang yang sering pecah hati, mergo dalam wong suki hatinya tulang doresan, hatinya langsung. Maka ada hadis Rasulullah sangat besar. Seandainya ada orang miskin melihat kekayaan orang kaya, drojos banyu milih sebab mata langsung, maka orang kaya tersebut yustadafu, pemerintah harus turun tangan, ditobatkan itu orang kaya. Ada hadis itu.
Maka orang-orang yang sebenarnya harus terjamah. Siapa yang bisa menjamah? Yang ngambil tadi sensus. Kalau nggak sensus nggak bisa. Minimalnya sensus takon efek cipto anu kebliwe wonge. Takon kalian sama kerabatnya lah, saudaranya lah, tetangganya lah, teman dekatnya, harusnya harus ada sensus. Kalau tidak maka artinya lah PKB kebiar rata. Plastika. Akhirnya begitu. Ketika hal ini diunggah, susul, sungakan diusungakan, akhirnya ya kuahnya sih ngurusin. Pokoknya lah ngono lah. Sampai kapan? Ini urusan ini terbawa sampai akhirat nanti. Cuma macam-macam loh. Ini saat ini terbawa. Setiap tanggungan yang di dunia tidak terselesaikan maka nanti terbawa sampai akhirat. Nah, ini kudu hati-hati. Ini kudu hati-hati lah. Agama ini bahaya. Tingkat sampai titik bahaya itu 3 yang membahayakan. Alimun, wong alim sing prang-prangan ilmu iki prang-prangan. Wong alim sing prang-prangan ilmu. Nomor 2, abidun jahilun. Wong bodoh sing saged ibadah, ora gelem ngaji. Bodoh kowe betah tau bodoh. Wis kroso bener bae. Yang ketiga, wa'idun mudahinun. Tukang pidato, tukang ceramah ning tujuannya pun cari muka tok. Ini 3 hal yang paling berbahaya dalam agama ini 3. Susah banget ya, Indonesia susah. Ya, kepen ora susah dilakoni. Dilakoni minimale nek jenengan ngerti kondisinya masih seperti susah dengan bagian-bagian zakatnya langsung aplikasikan terhadap orang fakir miskin. Kan sensus sendiri bisa. Sensus sendiri. Oh dia zakat mal, zakat fitrah sama ke situ. Ya aspeknya ke arah situ, ke dalam golongan tersebut. Gak usah ngomong-ngomong, kayaknya zakat dong, ya begitu gak masalah. Atau kongkonan harus salah kongkonan. Dia dulu pengen zakat itu kalau Pak Cito. Pak Cito kemudian utangnya 1 miliar. Kalau misalnya utang itu 1 miliar. Ini beli utang barang. Utang untuk karangan. Nah, orang yang mu'alaf qalbuhu, orang yang hatinya itu sering pecah, ini harus dapat perhatian. Nah, apalagi orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam itu mengalami masa transisi. Iya benar, tauhidnya langsung ke Allah. Benar. Tetapi sifat sosial manusia nggak sama. Ada orang yang tidak langsung bisa langsung percaya. Orang Islam tapi tidak terdidik. Orang Islam kalau terdidik dia akan tahu bahwa orang yang baru masuk Islam hatinya lemah. Karena apa? Masa transisi. Mbok ngasih dicemooh lah, mbok ngasih disudutkan lah, mbok ngasih intimidasi. Mbok ngasih begitu. Nah, orang yang seperti ini kasih zakat. Dikasih, dia berhak mendapatkan zakat. Mustahikul zakat. Supaya apa? Minimalnya ketika dia dikasih, orang selain Islam yang mendapatkan berita ini, dia akan tahu berarti masuk Islam
dapat Perhatian. Mau nek dapat perhatian nggak harus dikasih uang, dapat perhatian tok itu sudah luar Biasa. dapat perhatian. Maka sesama orang Islam kue pentingnya ngomong ini saling ngomong perhatian, saling perhatian. Untuk saling menyudutkan, sama-sama orang Islam saling menyudutkan. Kalau kancane jago bam sama jenisnya sudut-sudutan. Orang saya mau. Untuk saling menyudutkan, saling pengertian, saling perhatian. Nek salah omong, sidik-sidik, ya harus klarifikasi. Mohon maaf yo, aku ngomongnya mau ketelanjur, banter banget, lambeku ngomong. Harus sering seperti itu, maka tali asli nggak akan pisah. Tapi nek hal ini tidak terbiasa, kalau sesama nih melakukan musyrah, jadi sesama Islam jadi kadang-kadang susah juga. Iki nyetok dalam kayak gini surga nih itu blok-blokan kayaknya. Ini pojokan kanan gitu kalau apa ada ya surga blok-blokan. Kayaknya enak lagi. Ya jangan pas surga tuh kayak bandar. Gue enak-enak ya. Mayoran. Bon, ya. Lah orang yang mu'alaf seperti ini entah kuat imannya, entah tidak kuat imannya, artinya masih dalam kondisi lemah, sama-sama berhak mendapatkan zakat. Ada seorang mu'alaf kaya, dia kaya, berhak mendapatkan zakat. Yutawaqqa'u bi'itoihi weruhu. Diharapkan setelah dia dikasih, selain dia yang tadinya sebelum Islam, dia bisa mengerti, oh ternyata meskipun dia kuat, dia kaya, masuk Islam, dia dapat perhatian dari orang Islam. Perhatian itu penting, Pak. Perhatian penting. Bojone ya, perhatikan dia penting, seneng banget. Mie ayam, bakso, malam mingguan, malam Jumat, lo perhatian terus. Luar biasa. Kanca perhatian, luar biasa. Ya orang tapi kabeh. Harus perhatian, harus perhatian. Terus mukadab nangkene ora ono lah. Mukadab itu budak mukadab. Budak itu ada mubahat, mukadab. Budak mukadab itu orang jadi budak. Dia itu terkait dengan majikannya bilang begini, Pak majikan, tuan, kinyong tanggal selikur tak lunasi. Kita cepet, tak lunasi. Kau yang lunas berarti nyawis. Kalau jadi budak dari harus merdeka. Majikannya ngomong siap, ya wis orang apa, lagi nanya budak mukadab. Tapi harus ada perjanjian yang jelas. Mukadabatan kita batan sofika harus jelas. Ini namanya budak mukadab. Nah budak mubahat bayar separuh. Pokoknya budak regane 100 juta, bayar separuh. Bayar separuh atau dibayarkan oleh seseorang separuh, tinggal separuh ini harus dilunasi lah, namanya budak mukadab. Tetapi yang dapat perhatian di Islam itu budak mukadab. Budak yang mukadab. Karena apa? Ada unsur dari kepengen keluar dari sifat perbudakan, keluar kepengen merdeka, dereng aling awak, kepengen lunasi mergo wujudnya perjanjian. Pak majikan pokoknya nyong kepengen jadi merdek, yang enek, cepet, nyicil, pira ya tuh selawewu ke, pirang tahun raya sing penting selawewu, nyicil, nabung, sorry, nabung, namanya budak mukadab. Ini berhak mendapatkan wal gharim, wong sing kelelep utang. Wong sing kelelep utang, utang apa bae, Pak? Utang apa bae? Wong sing kelelep utang. Karena begini,
pada dasarnya wong kerebutan iki hutang ini dia lakukan linafsihi tapi untuk dirinya sendiri. Linafsihi artinya untuk kebutuhan Diri sendiri. hidupnya, untuk dia. Kok kebutuhan hidup? Kemana mobil mau jadi kebutuhan hidup, umpamane dia hutang untuk kebutuhan hidup, sedangkan sampai saatnya jatuh tempo berhak dia mendapatkan zakat. Berhak. Ini bukti nyata di Islam itu penuh dengan kasih sayang. Kur wong-wong siki bae rumangsane no, utang. Memang wal gharim kaman istadana dana li nafsihi wa hala ajrin wa lam yudallahu ala wafai. Dia sudah jatuh tempo tapi dia tidak mampu untuk melunasi lain pihak amil harus segera turun tangan. Ya, turun tangan. Ini saya kasih ini mudah-mudahan bisa untuk meringankan. Ini enggak tuman, enggak ada tumannya. Enggak. Coba lihatnya jangan dari sisi itu. Kalau kita selalu melihat dari sudut itu, kita melihat orang enggak akan ada benarnya orang. Coba dari sisi lain, ada enggak? Ada 8 sisi, Pak. Ada 8 sisi. Jangan cari itu. Kita harus sering berpikir, kenapa Islam kok begitu? Orang hutang saja dikasih perhatian. Asal dia hutang untuk dirinya sendiri, kebutuhan hidupnya. Siap? Tahu dari mana ini dia hutang? Tahu dari mana dia? Sensus. Itu penting. Ya, aku malah tidur kapan? Seorang bae tak kisah aku SOP ono bae. Boleh. Jadi boleh, dia berhak mendapatkan zakat. Dan mereka wis ngerti, ojo tiru, mereka wis ngerti. Nek mereka ngerti tiru berarti dikasih bener-bener nemen ae. Sini kasih nemen aslinya. Pengen sih. Iri berarti. Masa ada diwai, kan ngutang nang diwai aja. Ada penyakit iri hati lah. Penyakit paling berbahaya Pak iri hati. Kayak gue ya. Iri hati. Iri gue kepengen nikmat sing nang kancane ki indah jadi iri hati. Atau minimalnya ya pindah maring cewek ini iri hati. Konyong bae. Seneng ya posisi kayak kae. Engkane. Akhirnya dari iri ini akan timbul kegiatan jadi muncul lagi kegiatan-kegiatan sing diror. Nah ini dalam Al-Quran ada namanya masjid diror. Kanjeng Nabi gawe masjid Nabawi. Nah ini seberang jalan. Wong munafik gawe masjid mani, dibon. Enggak lumayan. Namanya masjid diror. Sudah tonton dia bangun masjid diror. Apa Kanjeng Nabi dilarang? Enggak. Silahkan. Silahkan. Nah, tujuannya apa? Kanjeng Nabi udah dapat pasukan. Saing nih. Kayak majelis mani. Tapi kalau ini enggak, semakin banyak nanti semakin banyak. Asal tujuannya orang dilorong tak. Ya tujuannya dilorong berarti itu muncul karena ini. Lagi, wong munafik gawe masjid diror. Kata Rasul silahkan diperang. Nah, akhirnya muncul turun satu ayat, surat ayat. Kanjeng Nabi nggak pernah memutuskan atas dasar nafsunya. Pasti nunggu wahyu. Pasti nunggu wahyu. Meskipun suasana itu udah genting banget. Nunggu wahyu. Kanjeng Nabi lewat. Nah, yang karo nikah kan teman-teman lu sampai sisa. Kanjeng Nabi lewat. Akhirnya turun Pak. Diror la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin an taquma fih. Masjid itu didirikan atas dasar prinsip takwa. Takwa itu pintu akhirat, syahwat itu pintu dunia. Mau pilih yang mana? Masjid Diror.
atas dasar syahwat, berarti arahnya pintu Dunia. dunia. Sedangkan takwa masih didirikan oleh Rasul pada pintu akhir. Akhirat. Ada sahabat yang imannya kuat, buru menganak detik akhirnya kosong. Masih nanggung. Bungal maning. Ya orang ceritanya bukan orang juga. Akhirnya sekarang cukup ceritanya cukup. Bukan pasir ah. Bukan pasir. Akhirnya kan mubah ya, bangun gue akhirnya mubah. Tujuannya orang bener. Tujuannya nggak bener ya pasti disetor namun heran kan. Tujuannya nggak bener. Coba tujuannya yang baik ya. Ini yang terbaik. Gue bangun, Terus malah karpet. Wal ghazyu al mutatawi bil jihad min mali. Orang yang berperang jihadnya hartanya itu dikeluarkan semua untuk perang. Orang ini dikasih zakat. Orang ini dikasih zakat. Maka sekarang di politik banyak itu orang jalan-jalan, dakwah jalan-jalan. Ya minimalnya kan dakwah, tapi dia jalan-jalan. Itu keluarkan hartanya di struktur. Itu dasar ini sebenarnya. Cuma dipolitisir tadi. Keluarkan zakatnya dengan harapan dia mendapatkan perhatian dari Islam itu sendiri. Ternyata Islamnya macet. Ya perhatian. Akhirnya macet jawab akhirnya. Wal musafiru safaron mubahan. Setelah langsung ya. Wal musafiru safaron mubahan. Orang yang musafir sing oleh agama dapat tinjauan boleh diperbolehkan. Apa ada perjalanan enggak dapat tinjauan diperbolehkan? Ada, apa Mesir enggak dapat gitu. Mesir itu kecuali niatnya tadabbur alam. Atau ziarah. Pilih asuhan kiai. Pilih makam. Itu boleh karena apa? Mubah. Silaturahim, lamar, itu sebenarnya boleh. Tapi sing orang nggak boleh nonton dan kota atau orang nggak dapat ini musafir yang seperti ini. Udah tuh Surabaya dengan apa? Pal. tunggu. Pal. Lu pakai Surabaya. Nanti saya sih kira bisa nganggur. Jadi teman. Maksudnya nganggur panggung. Rasa tuh. Jadi bisa jelas sih. Kenapa? Masih tapi bangkit tidak bisa asamannya. Aduh, orang kampungnya terus nangis padahal itu main Ramadan nih. Esok zaman berpesan. Berarti sih bilang gini Pak Niki. Berarti esok malam Betul. sini malam Sabtu ya. Esok malam malam Rabu. Malam Sabtu. Malam Sabtu besok rencananya mau akhir sana sekalian pengumuman Ramadan mau bagaimana. Jadi malam Rabu itu wis libur untuk persiapan Ramadan kayaknya kemis. Jadi kok malam Rabu libur persiapan Ramadan. Jadi ketemu esok mudah-mudahan sampai puasa ini. Puasa kan pas terang kan.